Wah. Ya dulur-dulur, ini adalah tempat untuk kita melakukan syuting juga di sini ya.
memang ini kita nyalakan terus memang kita kasihkan ke mereka, jadi rasanya sudah nggak seperti yang orisinil. Jadi ini sudah tinggal sisa atau ampasnya, intisarinya udah mereka ambil. Tapi daripada ini dibuang nanti resiko ngebakar hutan, makanya ini saya rokok aja. Ketemu meneh nang tengah ngalas dulur-dulur ya. Berhubung banyaknya pertanyaan dari teman-teman ya tentang ya masih ada hubungannya dengan sejenis hantu. Tapi kali ini yang ditanyakan ada sejenis kuntilanak. Kemudian apakah kuntilanak itu sama dengan kuyang? Nah, ini ya, kalau menurut ini saya hanya cerita apa yang pernah saya saksikan sendiri. Jadi saya mengabaikan teori-teori supaya mungkin saya tidak rancu juga. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri, dengan mata batin saya sendiri, sesuai dengan apa yang pernah kami saksikan ya. Kalau sejenis kuntilanak memang murni makhluk halus, jadi itu asalnya itu bukan manusia. Kalau ada yang bilang kuntilanak itu dulunya adalah seorang ibu yang meninggal karena melahirkan anak, oh itu salah besar. Ya kasihan dong kaum perempuan yang sudah susah-susah melahirkan anak sampai kemudian dibelain nyawanya melayang kok terus mati cuman jadi kuntilanak. Ya Tuhan nggak adil kalau gitu caranya. Itu pasti hanya pola pikir sebagian orang saja. Tapi saya tegaskan bahwa kuntilanak itu bukan sosok ibu atau yang asalnya manusia, seorang perempuan yang kemudian mati pada saat melahirkan anak. Itu salah besar. Tolong, ini kasihan sekali kaum ibu, kaum perempuan ini. Justru kaum ibu yang melahirkan kemudian meninggal itu adalah mati ya, atau meninggal yang sangat terhormat. Itu mati dalam ya sangat suci. Jadi kematian seorang ibu yang seperti itu adalah suci sekali. Karena apa? Itu berjuang untuk membela sampai anaknya lahir, tapi mengorbankan nyawa sendiri. Tentu alam akan menempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya. Tuhan akan memberikan tempat yang sebaik-baiknya bagi perempuan yang seperti itu. Nah ini sedangkan kuntilanak itu kalau yang saya lihat itu adalah memang entitas makhluk gaib yang asli seperti itu. Dari sononya memang aslinya seperti itu. Dan kalau ditanya apakah kuntilanak itu beranak pinak, saya belum pernah menyaksikan. Sampai saat ini saya belum pernah menyaksikan seorang kuntilanak atau seekor kuntilanak itu melahirkan. Jadi kayaknya ya kuntilanak itu enggak ada matinya, enggak ada kelahirannya ya. Kita lanjutkan. Jadi itu memang makhluk yang khusus, memang jenis atau bangsa tersendiri sebagai kuntilanak. Nah kemudian kalau dikait-kaitan dengan kuyang, ini saya rasa antara kuntilanak dengan kuyang itu wujudnya aja udah beda banget, bentuknya beda banget. Tapi memang sama-sama itu adalah habitat makhluk halus yang paling banyak terdapat di Kalimantan ya. Kalau saya di Kalimantan, saya masuk ke hutan-hutan itu biasanya jam 4, jam 5 sore itu sudah banyak suara kayak ayam itu ya, kekek, kekek, kekek ya. Itu memang ke telinga kita pertama kali mendengar itu seperti kayak kekek ayam, kayak mungkin kita nyangkanya ayam hutan. Tapi begitu semakin kita perhatikan, yang suara kekek-kekek tadi akhirnya menjadi suara ketawa. Nah, itu suara kuntilanak, ciri khasnya memang seperti itu. Dan selalu pakai dalam visual kita tuh memang pakaiannya selalu lusuh, kotor, kemudian rambutnya seperti itu. Ya nggak ada lah saya kuntilanak yang bajunya kemudian ya pakai batik atau pakai kembang-kembang itu kayaknya belum pernah ada. Jadi memang ciri khasnya seperti itu. Nah kemudian untuk kuyang sendiri, kalau menurut saya masih minim sekali karena saya belum pernah melihat kuyang juga secara langsung. Itu termasuk hantu yang ganas sebenarnya itu di Kalimantan, kata orang itu termasuk hantu yang ganas karena memang bisa untuk membinasakan manusia-manusia yang masih hidup katanya, dan mungkin ada banyak pengalaman juga seperti itu. Tapi saya belum berani mengambil kesimpulan secara pasti
apakah kuyang itu asalnya manusia atau memang entitas khusus atau jenis atau bangsa makhluk halus. Tapi kalau menurut sementara ini, asumsi saya kuyang itu kayaknya asalnya dari roh jahat, ada yang dari roh jahat atau manusia yang punya kesalahan besar atau manusia yang terlalu jahat sewaktu hidupnya, kemudian saat mati menjadi roh jahat, menjadi kuyang. Jadi, nah kalau di Sumatera itu, ini saya bisa mengambil asumsi demikian karena apa? Di Sumatera ya, itu ada ya hantu sejenis kuyang yang bisa mencuri janin bayi dan segala macam perbuatan yang lebih sadis lagi. Itu ya itu bisa mengambil bayi di dalam kandungan seorang wanita yang sedang hamil, bayinya dicuri. Itu kuyang bisa melakukan. Tapi palasik yang di Sumatera itu juga bisa melakukan. Bahkan saya pernah juga membantu ya seorang ibu yang punya anak ya, dan anaknya itu memang punya gejala yang ya menakutkan sekali ya. Ternyata setelah kita lihat, ternyata itu memang diganggu palasik. Akhirnya apa? Kita coba untuk mengatasi, karena kita belum tahu tata caranya di sana seperti apa. Kita coba untuk neges atau untuk nayuh kalau cara di Sumatera untuk menangkal kuyang itu apa. Nah ternyata memang ada jawaban ya secara metafisik, bahwa kalau di Sumatera itu menangkal ya hal-hal yang negatif seperti itu yang berasal dari makhluk gaib itu dengan benang 7 rupa ya. Jadi benang seperti itu untuk menjahit itu, tapi warnanya 7 macam. Jadi silahkan nanti memilih warna, yang penting 7 warna atau 7 macam warna. Itu kemudian dikalungke di tangan atau di kaki, yang penting itu bisa menempel di bayi itu. Nah itu bisa efektif sekali. Nah sedangkan kalau di Jawa sendiri itu ada, selain benang itu juga di Jawa itu ada menangkalnya itu pakai delingo bengle. Jadi sejenis empon-empon atau rempah-rempah yang terdiri dari 2 macam rempah-rempah, yaitu delingo dan bengle. Nanti dipotong tipis-tipis, jadikan satu seperti sate itu ditusuk, kemudian ditaruh di peniti atau jarum, terus ditempelin di baju atau dipakai untuk belang juga bisa. Itu sangat efektif untuk menangkal gangguan-gangguan yang sifatnya itu jahat dari makhluk jahat atau roh jahat atau sejenis makhluk halus yang jahat. Termasuk juga untuk menangkal Sengkolo Sukerto yang sengaja dipasang di jalan-jalan. Jadi kan biasanya ada ya tempat-tempat tertentu yang rawan sekali kecelakaan. Tas dalam sebulan bisa berapa nyawa melayang di lokasi yang sama. Itu sebenarnya memang secara teori, secara ilmiah, biasanya itu tempat itu memang rawan kecelakaan. Tetapi banyak juga, anehnya banyak juga tempat-tempat yang jelas kalau dilihat itu ya jalurnya luas, lurus, kemudian pandangan ya nggak terhalang apapun, tapi di situ sering banget terjadi kecelakaan sampai nyawa melayang berkali-kali, bahkan sebulan pun bisa berulang kali. Setelah kita lewati biasanya benar, oh ada yang pasang Sengkolo Sukerto. Nah Sengkolo Sukerto itu biasanya berupa makhluk gaib yang memang mencari korban. Nah itu yang disebut pesugihan. Nah kalau saya sarankan untuk teman-teman yang mungkin lebih percaya dengan kearifan lokal, kemudian ingin ya selain berdoa dengan mulut tapi juga berusaha dengan tindakan yang nyata, dengan tindakan yang konkret, ya bisa menaruh delingo bengle itu disambung pakai jarum atau pakai tusuk gigi boleh, kemudian Anda taruh di tas yang biasa sehari-hari Anda bawa untuk bepergian, atau di bawah jok sepeda motor, atau di dalam laci mobil, karena itu yang selalu dipakai untuk di perjalanan raya ya, di lalu lintas umum itu biasanya kan kita bawa kendaraan. Supaya tidak lupa, taruh aja itu di bawah jok sepeda motor atau di laci mobil. Itu ya sepele banget tapi keselamatan ya, keselamatan. Itu keselamatan. Ini bukan ngoyo-woro, bukan apa. Ini bukan teori, tetapi ini sudah betul-betul ini bisa dibuktikan. Silahkan saja coba. Kalau ada orang gila, biasanya orang gila itu karena jiwanya sudah out ya, out of service, jadi hanya raganya. Nah makhluk halus biasanya ingin menempati raga yang masih hidup itu, karena jiwa udah ditinggalkan si orang itu, karena di situ banyak makhluk halus yang bersemayam di dalam raganya si orang gila. Coba orang gila itu kemudian ditempeli
Delingo Bengle. Kalau memang di situ banyak makhluk halus, orang gila itu ketakutan, takut, bahkan menyentuh saja takut. Jadi biasanya baru kita dekatan, orang gila itu lari. Demikian juga orang kesurupan yang sebangsa makhluk halus bekasaan ya. Kesurupan beda dengan kelenggan. Kalau kelenggan itu leluhur, tidak ada yang mencelakai. Tapi kesurupan itu sesuatu yang sangat-sangat mengganggu dan mungkin bisa juga merugikan yang disurupi. Nah itu cobalah dengan ramuan Delingo Bengle. Nah, kita kembali membahas ke kuyang tadi. Sampai hari ini memang saya cukup penasaran tentang kuyang. Saya juga sedang melakukan penelusuran sebenarnya apa sih kuyang itu, sifatnya, wataknya, karakternya, apakah bisa diajak untuk baik atau tidak. Kalau kuntilanak itu jelas enggak, untuk baik enggak bisa. Dan bagi kaum laki-laki hati-hati. Anda harus menjaga testis Anda sebelah kiri. Karena apa? Kuntilanak itu memang doyan makan testis atau buah belir laki-laki, tapi bagian yang kiri. Jadi begitu sampean dengar ada suara kikik-kikik atau ketawa kuntilanak atau bahkan melihat, yang harus Anda selamatkan adalah testis Anda yang sebelah kiri. Caranya apa? Dipegangi dengan tangan. Jadi waton dibekep ngono lho. Pring silamu itu dibekep ya sik kiwa. Nah, kuwi engko wis aman. Makanya kuntilanak itu di bibir kiri kanan itu kadang ada darah mengalir. Ya mungkin itu sisa-sisa atau gimana. Tapi yang jelas itu, karena ada pernah kejadian teman saya Reno, orang Cilegon yang dulu tinggal di Bandung. Seminggu setelah dikejar-kejar kuntilanak di Dago Pakar, kemudian pringsilannya hilang, sampai diperiksakan ke dokter yang benar-benar hilang. Nah, rugi sendiri kan, cuma punya pringsilan satu. Kasihan bojone nanti. Nah, terus untuk yang palasik itu memang bisa mencuri atau merampas bayi yang sedang dalam kandungan. Seperti juga ceritanya katanya kuyang juga begitu. Nah, saking penasarannya, maka kita lakukan penelitian, penelusuran, bahkan kita akan membuat film. Film ini juga sekaligus mendokumentasikan, menggali informasi apa yang didapat sampai hari ini. Kita akan wujudkan dalam film yang judulnya juga Kuyang. Dan tentunya itu ya sampai hari ini saya bisa memahami bahwa kuyang itu memang sejenis makhluk halus yang cukup ganas dan bisa untuk melakukan kejahatan yang luar biasa. Ya, ngeri pokoknya, memang serem. Tapi ya takut tapi penasaran gitu. Takut tapi penasaran. Ya, makanya coba nanti ikuti survei kami, kemudian hasil penemuan kami seperti apa kuyang, kita tuangkan dalam cerita, kemudian menjadi film yang berjudul Kuyang. Tentunya ini film horor. Oke, tunggu tanggal mainnya aja.